Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Irawan, Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, dan kita semua yang berbahagia. Saya Putri Suci Guntari akan mempresentasikan materi mengenai security dalam pengolahan data sistem terdistribusi. Baik, langsung saja pada slide yang pertama, yaitu ada security definition. Security atau keamanan secara umum merupakan serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya. Sumber daya seperti apa? Seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses maupun saluran komunikasi seperti yang tertera pada slide ini. Jadi, dapat diartikan bahwa security ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Oke, kita next pada slide yang selanjutnya, yaitu ada tujuan security pada sistem terdistribusi. Pada sistem terdistribusi, security ini bertujuan untuk yang pertama yaitu melindungi data dari kebocoran LKG. LKG itu merupakan ancaman pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang selanjutnya ada melakukan pengubahan atau tampering. Tampering itu pengubahan informasi yang tidak legal. Yang terakhir yaitu menghindari perusakan validalism. Validalism ini sendiri adalah gangguan operasi sistem tertentu yang misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Baik, saya lanjutkan pada slide selanjutnya, yaitu ada penyerangan pada sistem terdistribusi. Terdapat 3 penyerangan, yaitu ada penyerangan pasif, penyerangan aktif, juga penyerangan transaksi elektronik. Jadi seperti yang tertera pada slide ini, bahwa penyerangan pasif hanya mengamati komunikasi atau data. Maksudnya, serangan pasif itu adalah serangan yang di mana penyerang memanjakan diri dalam menguping hal-hal yang tidak sah, hanya memantau transmisi atau mengumpulkan informasi, yang dimana serangan pasif ini dianggap sebagai ancaman terhadap kerahasiaan data. Lalu ada penyerangan aktif. Penyerangan aktif ini secara aktif memodifikasi komunikasi atau data pemalsuan, bisa juga pengubahan. Jadi serangan aktif ini merupakan ancaman terhadap integritas dan ketersediaan data. Serangan aktif juga dapat berupa bentuk gangguan, modifikasi, dan verifikasi. Lalu yang terakhir ada penyerangan pada transaksi elektronik. Penyerangan juga sering terjadi loh pada transaksi elektronik, maka dari itu sangat dibutuhkan keamanan untuk banyak transaksi seperti e-commerce, banking, dan email. Jadi, transaksi elektronik dapat aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Misalnya, pembeli harus dilindungi terhadap penyikapan kode kredit number selama pengiriman dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia mengirim barang setelah menerima pembayaran. Baik, kita next ya ke slide yang selanjutnya, yaitu mekanisme keamanan. Ada 3 dasar mekanisme keamanan yang dibangun, yaitu enkripsi, digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication, dan perlindungan integritas. Yang kedua, ada digital signature, digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas, dan non-repudiation. Yang terakhir ada algoritma checksum atau
Hash digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Oke, next. Selain terdapat mekanisme keamanan, ada pun teknik keamanannya nih, yaitu ada enkripsi. Enkripsi itu adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi algoritma. Algoritma enkripsi modern itu menggunakan kunci key. Dalam teknik keamanan juga ada yang disebut dengan kunci kriptografi. Apa itu kunci kriptografi? Jadi kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsikan jika tanpa kunci yang sesuai. Algoritma enkripsi ini terdiri dari dua jenis, yaitu share secret key yang pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu ada public atau private key pair, yaitu pengiriman pesan menggunakan public key atau kunci yang dipublikasikan ke penerima untuk mengekrip pesan. Penerima juga menggunakan private key yang cocok pemiliknya untuk mendeskripsikan pesan. Baik, next slide, yakni ada kebijakan keamanan sistem. Layanan atau kebijakan keamanan menurut definisi OSI yaitu yang pertama ada access control, yakni perlindungan terhadap pemakaian tak legal. Yang kedua ada authentication, menyediakan jaminan identitas seseorang. Yang ketiga ada confidentiality, perlindungan terhadap pengungkapan identitas tak legal. Yang keempat ada integrity, yaitu melindungi dari pengubahan data yang tak legal. Terdapat satu hal layanan keamanan lagi, yaitu ada non-repudiation, yaitu melindungi terhadap penolakan komunikasi yang sudah pernah dilakukan. Baik, kita masuk pada last slide, yaitu pencegahan penyerangan keamanan. Jadi, ada 4 cara pencegahan dalam penyerangan keamanan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan rancangan yang harus mengikuti standar. Yang kedua, melakukan audit terhadap kegagalan. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Dan yang terakhir, mendemokan validasi melawan ancaman yang diketahui. Demikianlah hasil presentasi saya pada materi security dalam pengolahan data terdistribusi. Jika ada lahan kata maupun kalimat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.